Seneng banget nih si Olga Lydia bisa kembali menjumpai Anda di Healthy Living yang akan selalu tayang menemani Anda setiap hari Rabu pukul 20.30 hanya di Metro TV. Memang ya, kalau mau bugar itu butuh olahraga. Dan paling menyenangkan kalau bisa naik sepeda di Sentul City. Selain udaranya segar, jalanannya juga lenggang. Wah, pokoknya asik dan nikmat sekali. Nah, selain itu, pada hari ini saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol dengan Dr. Sonia Wibisono. Pengen tahu lebih jauh manfaat oksigen itu apa ya? Ikuti perjalanan saya mau siap-siap dulu ganti baju. Yuk! Pagi hari, saat yang tepat untuk menghirup udara segar. Apalagi di daerah pegunungan seperti ini. Tentunya udara masih sejuk dan kaya oksigen. Tapi tengoklah sejenak suasana pagi di kota Jakarta. Dari gambaran kemacetan ini saja sudah bisa ditebak betapa polusinya udara Jakarta. Gas buang kendaraan bermotor memang menyumbang 70% penyebab polusi udara di Jakarta. Alhasil, Jakarta pun bertengger di posisi ketiga sebagai kota terpolusi di dunia. Polusi udara di Jakarta juga diperparah oleh minimnya ruang terbuka hijau berupa hutan kota. Lantas, masih nyamankah untuk tinggal di kota Jakarta? Hutan kota yang ditumbuhi banyak pepohonan merupakan paru-paru kota penghasil oksigen sekaligus penyerap berbagai gas polutan. Menurut penelitian, sebatang pohon mampu menyerap karbon dioksida antara 20 sampai 36 gram per hari. Bayangkan, jika di lingkungan tempat tinggal Anda terdapat jutaan pohon, udara dijamin segar, sejuk, dan pasti bebas polusi. Pemirsa, seperti yang sudah saya janjikan, kita akan ngobrol-ngobrol sama Dr. Sonia Wibisono. Apa kabar nih, Sonia? Baik, yang penting selalu sehat ya kita. Aduh, amin. Itu yang paling penting. Seneng banget nih kalau kebetulan ngobrol sama dokter, pasti nanya seputar kesehatan. Ngobrol-ngobrol nih, pengen tahu gitu sebenarnya apa sih manfaat oksigen buat tubuh kita, khususnya oksigen kalau misalnya kita di hutan atau di tempat yang banyak pohon-pohonnya, itu pengaruhnya besar nggak sih buat kesehatan? Nah, aku tuh ya tadi pas datang ke sini nih Olga, aduh seneng banget gitu. Kayaknya lihat pohon-pohonnya tuh lebih banyak daripada rumahnya gitu. Udah gitu luas sekali dan pohonnya tuh banyak sekali, rimbun. Kita nggak pernah melihat ini di Jakarta dong ya. Jakarta lihat aja Olga, di mana-mana tamannya tuh sempit-sempit. Udah gitu banyakan gedung tinggi, banyakan mobil, kayaknya untuk pohon tuh dia nggak susah banget gitu ya untuk penempatannya gitu ya, karena kan kebanyakan bangunan-bangunan gitu. Padahal pohon itu penting sekali gunanya untuk memberikan oksigen. Dan di kota tuh ya, kota besar terutama Jakarta, bayangin aja ya banyak sekali polutan-polutan, karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, kemudian ozon juga banyak sekali dari limbah pabrik, kemudian dari bis. Pernah nggak sih, aku tuh pernah ya di belakang bis gitu ya. Asapnya tuh abu-abu sampai nutupin semuanya gitu. Aduh nggak bisa ngeliat. Iya, abu-abu banget. Padahal kalau di luar negeri bis-bis seperti itu tuh harusnya sudah dihilangkan, dihapuskan, nggak bisa dipakai lagi. Ya Olga tau nggak kenapa sekarang banyak sekali anak-anak yang batuknya nggak berhenti-berhenti misalnya. Jadi misalnya udah dikasih cukup obat-obatan oleh dokter gitu ya untuk seminggu, nggak berhenti terus. Kemudian diulang lagi pengobatannya 2 minggu, 3 minggu gitu ya. Katanya alergi kata dokternya. Tapi nggak sembuh-sembuh batuknya, bukan hanya anak kecil, orang dewasa juga. Jadi polusi itu pengaruhnya buruk sekali ya buat kesehatan kita ya? Karena ya, kalau oksigen itu langsung masuk ke paru-paru kita, dari paru-paru langsung diserap ke dalam darah. Nah kalau oksigen itu kurang, sedangkan oksigen itu yang gunanya untuk memberikan makan seluruh sel-sel tubuh kita. Dari jantung, liver, paru-paru, otak, saraf, semua oleh oksigen kan. Nah kalau misalnya kebanyakan racun, karbon monoksida, dari polusi, dari asap-asapan kendaraan, nah itu semua yang mengikat masuk ke dalam hemoglobin kita, dari oksigennya tuh nggak bisa masuk.
Kalau untuk para lansia itu pengaruhnya besar nggak? Apalagi lansia, umurnya di atas 50, di atas 60 tuh sudah aus gitu ya. Banyak sekali organ-organ tubuh kita yang justru perlu oksigen lebih banyak gitu kan. Makanya kenapa misalnya kalau artis-artis terkenal di Amerika, mereka memerlukan terapi oksigen yang murni gitu ya. Banyak yang kayak dulu gitu ya, Michael Jackson misalnya dia perlu Hiperbaric oksigen. gitu ya. Iya, hiperbaric gitu ya, karena mereka perlu oksigen yang murni gitu, yang banyak. Kenapa kalau misalnya orang sakit sesak napas di rumah sakit langsung cepet-cepet dikasih oksigen? Karena oksigen itu penting sekali untuk tubuh kita. Dia yang memberikan makanan ke seluruh tubuh. Tanpa oksigen jantung tidak bisa bekerja. Saraf juga akan menurun fungsinya, akan jadi cepat lupa, cepat pikun, akan cepat tua, akan aging. Cepat menua Iya, gitu proses penuaan sel-selnya. itu akan cepat sekali terjadi. Kita aja akan cepat tua. Tapi pengen tahu juga oksigen yang berkualitas baik tuh oksigen seperti apa sih? Apa kita harus masuk hiperbarik gitu kan? Susah juga ya, nggak bisa sering-sering gitu juga repot gitu ya. Seperti apa ya kualitas? Nah, kalau di oksigen yang baik? Jakarta kan ya, di kota-kota besar lah ya terutama, kita biasanya kan pakai pembersih udara, air filter gitu ya. Nah, tapi kan kita kadang-kadang nggak bisa terus-terusan dong berada di ruangan tersebut kan. Kita kan harus keluar juga outdoor, apalagi anak-anak. Mereka di sekolah, di taman gitu kan perlu outdoor. Nah, outdoornya kan penuh polusi, jadi susah. Nah, kalau di sini nih di sekali ya, karena kan banyak sekali pohon-pohonnya, oksigennya banyak sekali dan polusinya tuh hampir tidak ada karena tidak ada banyak kendaraan. Tidak ada juga limbah-limbah pabrik. Harus dicobakan. Banyak sekali juga yang sudah terjadi nih katanya di sini ya, bahwa anak-anak yang dari kota-kota besar itu banyak penyakit atau alergi terus-menerus, batuk pilek nggak sembuh-sembuh, kemudian pindahkan ke sini semua aktivitasnya, maka dia akan menjadi sangat bagus sekali. Kalau misalnya ibu hamil itu Dia kan semuanya pertumbuhan janinnya bergantung dari suplai oksigen dari si ibu tersebut. Jadi misalnya dia menghirup karbon monoksida atau banyak zat-zat polusi, maka dia tidak akan bisa memberikan oksigen yang cukup kepada janinnya. Sedangkan janinnya itu perlu sekali untuk berkembang. perkembangan apa aja dalam janin yang paling membutuhkan oksigen? Perkembangan dari awal sampai akhir. Karena Awal kan sampai akhir? 3 bulan pertama itu kan berkembang seluruh saraf-saraf dan semuanya tuh berkembang dari jantung, hati, semua organ-organ itu berkembang 3 bulan pertama. Kemudian 3 bulan kedua itu mulai dia lebih memacurkan lagi atau lebih matang. Kemudian ya bulan-bulan terakhir baru perkembangan kaki, tangan gitu menjadi lengkap. Thank you Terima banget kasih ya. juga Olga. Nah pemirsa jangan kemana-mana, sementara saya nganterin Dokter Sonia dulu nih jalan-jalan. Setelah yang satu ini, kita akan kembali lagi dengan berbagai informasi yang gak kalah pentingnya. Pemirsa, saya sudah bersama dengan Direktur Marketing Sentul City, Pak Hartan. Dan kebetulan sekali saya mau menggali informasi soal Terasil. Kemarin Mbak Olga, tanggal 23 Tanggal 23 Maret, Maret. kita launching Terasil. Ya. Terasil ini keunggulan yang pertama ya, itu view-nya langsung Gunung Pancar. Lalu harganya pun ya sangat terjangkau. Harganya itu bangunan 58, tanah 90, hanya 690 juta. Ada satu lagi nih, proteksi. Oh iya Apa ya? betul, yaitu program investasi dan proteksi. Jadi kalau Mbak Olga beli produk Terasil yang 690 juta itu dalam 10-15 tahun uang Mbak Olga dikembalikan lagi 690. Ada lagi proteksinya, misalkan, namanya kita nggak ngerti ya Mbak Olga ya, umur manusia kan di tangan Tuhan. Misalkan kita dipanggil Tuhan, ya apakah baru sebulan cicil atau 2 bulan, itu kita diberikan 50% dari harga rumah, itu proteksinya. Oke, luar biasa sekali. Makanya semua berbondong-bondong nggak sampai ketinggalan kan? Betul, laku sekali nih Tapi Pak, produk. kalau untuk investasi, saya tertarik banget nih di Terasil. Kalau nggak salah buat ruko juga ada ya Pak ya? Nah itu Mbak Olga, kemarin itu kita baru jual rumah. Rumah semua. Rukonya belum nih? Ruko belum. Jadi masih buru-buru nih ya? Nah, ruko dalam satu klaster itu ya, dan klaster Teraseling ini di lingkungannya itu ada Tampak Siring, Besaki, udah padat sekali lingkungan. Nah, oleh karena itu kita bikin ruko. Kita bikin ruko kurang lebih 18 unit. 18 unit, Ini wah klasternya sudah ramai sekali ini nggak lingkungannya. boleh ketinggalan. Betul. Harus, saya setuju banget nih. Memang kalau misalnya mau tinggal atau berinvestasi paling tepat di Sentul City ya Pak ya? Benar Mbak Olga, kalau kita mau tinggal di rumah yang pemandangan indah, udara sejuk, dan hidup sehat, serta fasilitas lengkap, hanya di Sentul City. Sentul City, my first choice. Pemirsa, saya sudah bersama dengan Direktur Marketing Sentul City, Pak Hartan.
saya dengar apartemen Sentul City juga lagi mau dibuka tower baru nih Pak. Betul Mbak Olga, kan Emang tower A-nya sudah habis Pak? tower A itu kan 1 jam saja habis, ya kan? Kurang lebih 700 jadinya. 700 unit tuh habis. Ketinggalan dong saya. Tinggalan, tapi nggak usah khawatir. Ya. Kita akan launching Tower B. Tower B. Sentul Tower ini adanya di daerah CBD. Kita hanya jual dengan mulai 275 jutaan, sangat terjangkau. Ini kita kerjasama dengan Bank Mandiri, bunganya hanya 6,75%. Fix 2 tahun. Dan bebas provisi, bebas administrasi. Memang kalau misalnya mau tinggal atau berinvestasi paling tepat di Sentul City ya Pak ya? Benar Mbak Olga, kalau kita mau tinggal di rumah yang pemandangan indah, udara sejuk, dan hidup sehat, serta fasilitas lengkap, hanya di Sentul City. Sentul City, my first choice. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Healthy Living. Nah, kalau tadi kita sudah dengarkan pemaparan dari dokter mengenai manfaat oksigen, sekarang saya akan mengajak Anda, pemirsa, untuk menambah kadar oksigen dalam darah. Dan ini katanya paling efektif kalau melalui kegiatan Tai Chi. Jadi langsung saja kita temui suhu Tai Chi kita, Bapak Handaka. Tai Chi adalah salah satu metode olah pernapasan yang mampu mengoptimalkan fungsi oksigen yang kita hirup. Oksigen bisa menjadi sumber energi yang besar bagi tubuh jika diolah dengan latihan yang tepat dan teratur. Di balik gerakannya yang lemah gemulai, ternyata olah pernapasan tradisional asal Cina ini mengandung tenaga tersembunyi yang mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh terhadap berbagai serangan penyakit, sekaligus berkhasiat menyembuhkan berbagai gangguan kesehatan. Teknik pernapasan dan gerakan dalam Tai Chi yang dilakukan secara tepat dan teratur terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan konsentrasi oksigen di dalam darah. Bila peredaran darah lancar karena cukupnya kandungan oksigen, maka metabolisme energi tubuh pun semakin baik. Semua rileks. Pak Handaka, apa Halo, kabar? apa kabar? Waduh, senang sekali nih. Akhirnya sempat juga untuk ikut melihat latihan Tai Chi. Nah, ini langsung aja nih Pak Handaka, penonton juga pengen tahu bahwa banyak yang mengatakan kalau Tai Chi ini olahraga yang sangat baik untuk pernapasan dan meningkatkan oksigen dalam darah. Betul gitu Pak? Betul sekali. Itu kenapa bisa begitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Karena napas itu adalah sumber utama dari kehidupan. Ya. Iya. Tanpa pernapasan, sebenarnya Tai Chi bukan apa-apa juga. Jadi salah satu unsur yang penting dalam Tai Chi adalah pernapasan. Di samping itu, ada lagi misalnya relaksasi yang tidak kurang pentingnya. Ya, gerakan yang slow motion, supaya kita bisa menghayati dengan baik gerakan. Setiap gerakan itu? Ya. Oke, jadi intinya adalah pernafasan dan relaksasi. Nah, pernapasan ini dikatakan kalau Tai Chi gitu, itu memiliki pernapasan yang bisa menambah oksigen lebih dibandingkan olahraga lain. Katakan kalau lari kan juga ngos-ngosan tuh. Nah, itu oksigen yang masuk kan juga banyak. Nah, bedanya sama Tai Chi ini apa nih? Nah, di sini lainnya ya. Ya. Kalau Tai Chi dengan latihan sampai keringat yang begitu banyak, tapi napas tidak sengal-sengal. Ya. Ini artinya apa? Kita latihan tapi tidak rugi oksigen. Kalau kita kurangan oksigen, kita harus napas bersengal-sengal. Oke. Jadi dengan latihan Tai Chi, oksigen akan masuk. Apa cocok sekali di ruangan seperti terbuka ini ya. Kemudian udaranya segar gitu ya. Nah, jadi pengen nanya juga nih, pengaruh nggak sih kalau misalnya udaranya itu polusi, kemudian ya tidak seperti ini. Kalau di pegunungan kan banyak ion-ion yang baik untuk kita gitu. Kalau misalnya di tempat yang polusi itu pengaruh nggak terhadap kualitas Tai Chi? Sangat pengaruh, sangat pengaruh. Justru kita harus cari tempat yang baik untuk latihan Tai Chi, ya, yang bersih, yang tenang, supaya pikiran Tenang kita juga dibutuhkan ya? Iya, perlu juga. Oh, untuk relaksasinya. Relaksasi supaya tenang. Oke, dan manfaat pernapasan sendiri untuk kesehatan melalui Tai Chi, napasan melalui Tai Chi? Ya, Tai Chi tanpa pernapasan semua
gerakan Tai Chi itu harus diiringi dengan pernapasan. Mungkin nggak sih kalau misalnya ada yang punya problem kesehatan itu bisa terbantu dengan gerakan-gerakan Tai Chi? Oh, sangat membantu. Iya. Apa aja tuh problem kesehatan seperti apa? Banyak murid saya, misalnya ada yang diabetes ya, itu dengan latihan Tai Chi, kadar gulanya turun. Karena apa? Kalorinya terbakar. Dan juga pikirannya tenang. Diabetes kadang-kadang gulanya naik karena pikiran kan? Iya. Tapi dengan pikiran yang tenang, semuanya lancar. Jadi lebih baik. Saya dengar juga ada problem-problem kesehatan lain yang juga bisa terbantu dengan senam pernapasan ini. Sebenarnya dengan latihan napas kita, Ya. bukannya kita mengatur napas, tapi kita menyadari napas. Ya, jadi napas itu kita sadari. Dan napasnya adalah napas alam. Jadi napas yang bukan dipaksakan atau dibuat-buat. Kalau yang paling sederhana, kemudian ada para pemirsa ingin melakukan di rumah untuk menjaga kesehatan, itu idealnya berapa kali seminggu, Pak? Bagusnya seperti orang makan nasi. Tiap hari. Sehari 3 kali? Oh enggak.